Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Aqidah Islam. Tidak ada pembicaraan yang lebih penting daripada membahas tentang akidah, karena beberapa faktor, diantaranya satu, akidah adalah pintu surga. Akidah Islam pintu surga. Di surga itu pintunya dengan Islam. Orang Islam akidahnya benar, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Umat Rasulullah terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu inilah yang menjadi rebutan antara sama-sama orang Islam. Allah berfirman, ila yas'alul kalimut thayyib wal amal shalihu yarfa'u. Al-kalimut thayyib, kalimat Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inilah yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal soleh diangkat oleh kalimat thayyib. Amal soleh bagaimana saja, kalau tidak punya kalimat thayyib maka sia-sia. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, kata Allah SWT. Aku datangi amal baik mereka orang-orang kafir, aku jadikan debu yang berterbangan, tidak bisa diambil manfaatnya. Dijadikan debu. Di ayat lain bukan dijadikan debu, tapi dijadikan abu. Karmadin syadat fihi rihu fi min asif, seperti abu yang kena angin kencang, akhirnya bertaburan di hari ada angin kencang. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengambil manfaat dari kasar mereka. Di ayat lain oleh Allah Ta'ala disamakan dengan fata morgana. Bagaimana itu? Kasara bil bi'ati ashabul dham'anu ma'a. Amalnya orang kafir itu bagikan fata morgana. Kata orang Madura, setan tanda. Yang bergerak-gerak karena panas itu. Ya ashabul dham'anu ma'a, orang yang kehausan dikira di bawahnya itu ada air. Dikira itu bayangan air, padahal bayangan sinar yang sangat panas. Akhirnya orang yang haus, kehausan, memaksa sekalipun harus melangkah mendatangi itu, tapi tidak ada apa-apanya di situ. Maka idza jauh lam yajidu syai'an, setelah mendatangi tidak dapat apa-apa. Wajadallahu indahu rafa'u hisabah, justru bertemu dengan Allah, akhirnya dihisab dan disiksa masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala shauman wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jahan wala sarfan wala 'adlan yakhruju minal Islam kama sya'rah minal ajin. Orang yang ahli bid'ah, kata Rasulullah SAW, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Semua ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, jihadnya, syarfan wal adlan, semua pekerjaan-pekerjaan wajibnya dan pekerjaan sunnahnya itu tidak diterima. Maka inilah pentingnya membetulkan akidah. Kalau ini sahibu bid'atin ini zahirnya adalah orang Islam tapi sesat. Kalau yang tadi orang kafir, yang habaan manthura, itu ini orang Islam tapi sesat, mencari ilah wahidah itu tapi keliru. Karena menggot, sebenarnya wahidah ini sebenarnya sudah sangat terang benderang, sangat terang benderang satu jalan yang menuju surga ini. Hanya di jalan itu ada persimpangan-persimpangan, jalan ke kanan ke kiri yang banyak.
Kalau orang terus lurus ini maka menuju surga, itulah firqah wahidah. Kalau belok ke kanan atau ke kiri maka itu sesat, ibadahnya seluruhnya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah membaca ayat, berarti jalannya Allah. Allah berfirman, dan ini jalanku yang sirati, jalanku mustaqim yang lurus menuju surga. Ikuti terus jalan ini, fattabi'u, ikuti terus jalan ini. Wala tattabi'us subul, jalan mengikuti jalan-jalan yang cabang-cabang ini, sempalan-sempalan ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka jalan ini akan memisahkan kamu makin jauh dari jalan yang lurus ke surga ini. Maka untuk menafsiri ayat ini Rasulullah SAW menggaris satu garis lurus, satu, lalu kanan kirinya ini ada garis-garis banyak. Khatton lana Rasulullah SAW khatton, satu garis lurus. Maqala hadza siratullah mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Khatton yamini wa shimali khututan, ada garis banyak seperti sisir itu sudah. Kalau sisir garisnya ke kiri saja atau ke kanan saja, tapi ada sisir yang garisnya ke kanan kiri. Itu sisir untuk mencari kotok, seret, seret. Seperti itu. Lalu beliau bersabda, hadhihi subul, ini jalan-jalan ini, ma fiha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan itu melainkan ada jalan, ada setan di situ yang memanggil-manggil, kesinilah, kesinilah, ini surga. Maka sama, jadi sia-sia. Namun beda dengan yang ayat di atas. Yang hadis ini, selama dia mati dalam keadaan Islam, maka akhirnya masuk surga juga, sekalipun amalnya tidak diterima. Karena ada satu amal yang diterima, itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi amal zahirnya tidak diterima, maka akhirnya masuk surga juga. Seperti hadis Rasulullah SAW, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang yaitu ada semithqal dzarrah, sebab dzarrah. Saya tidak tahu dzarrahnya apa ya. Semut kecil. Jadi kalau kiai-kiai itu makna dzarrah itu semut kuda. Semut kuda itu artinya semut yang sangat kecil, warnanya putih, itu seperti tidak ada darahnya sama sekali. Mungkin kalau orang sekarang mau menggunakan bahasa baru yang lebih ringan lagi, yaitu partikel atom. Sekalipun sebobot partikel atom, satu partikel atom berapa kilo kira-kira beratnya? Jangankan satu partikel atom, yang semut kuda, semut putih tadi itu saja, itu jutaan atom ditaruh di neraca emas, bergerak apa enggak? Timbangan emas pun tidak tahu berapa ini katanya. Pasti tetap akan dikeluarkan dari neraka dan berakhir masuk ke surga. Makanya yang 73 ini semuanya masuk surga, tapi yang dimaksudkan illa wahidah itu, mereka itu yang 72 itu bukan ahli neraka, hanya singgah di neraka. Kalau yang satu itu tanpa masuk neraka, hanya melintasi sirat saja kemudian masuk surga. Kalau yang 72 itu hanya mampir, mungkin ya setahun, mungkin seabad, wallahu a'lam. Tapi yang jelas akhirnya masuk surga.
Itu pentingnya. Yang lain tidak seperti itu, tapi juga penting. Akidah adalah prinsip agama. Akidah adalah prinsip fundamental yang paling menentukan. Tadi sudah. Jadi meleset sedikit saja adalah sesat, masuk ke 72 itu, keluar dari yang satu. Kalau meleset banyak, maka keluar dari 73 alias kafir, sekalipun masih namanya itu nama aliran sesat. Aliran Syiah itu saja di satu kitab di Mukhtasar Tufaidina Syariah, Syiah saja terbagi menjadi 57. Sudah lebih, sudah hampir 72 sudah. Maka itu di antara golongan Syiah itu ada yang sudah dinyatakan keluar dari Islam. Dari golongan Khawarij sudah ada yang dinyatakan keluar dari Islam. Sehingga yang masuk ummati dari Rasulullah itu sataftariqu ummati 73 ini. Jadi masing-masing aliran sesat ada yang masuk 73, ada yang sudah keluar jadi dinyatakan kafir. Tapi tidak merasa kafir, itulah yang di hadis dikatakan takhruju minal Islam kama takhruju sya'rah minal ajin. Sahib bid'ah ini tertentu bijahulu keluar dari Islam berarti sudah kafir, seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan roti. Jadi di adonan roti itu kan kadang-kadang ada rambut kan ya, kadang-kadang ada rambut, bahkan kadang-kadang sudah jadi roti kita makan ada rambut sudah. Dan biasanya rambutnya panjang. Ini rambutnya bidadari kesasar. Jadi kalau masih di adonan ada rambut kamu tarik, kira-kira kamu pandang bagaimana adonan roti ini? Apa goncang seperti apa? Seperti gelombang laut ketika kita tarik, bagaimana? Nah, tidak bergerak sama sekali, tenang. Artinya tidak terasa orang itu sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak terasa sudah keluar dari Islam. Tapi yang dimaksudkan keluar dari Islam di sini, keluar dari Islam yang benar. Makanya dikatakan sahih bid'ah, berarti Islam tapi Islam yang serong. Jadi kalau orang Islam tidak akan mudah orang Islam itu tahu-tahu langsung pindah menjadi Kristen. Islam langsung pindah ke agama, ke syariat, ke aliran Yahudi. Agama Yahudi dari Islam ke Buddha itu tidak akan gampang. Tapi yang gampang itu dari Ahlu Sunnah menjadi Syiah, dari Ahlu Sunnah menjadi Wahabi dan lain sebagainya yang masuk di dalam firqah Islamiyah ini. Tapi Syiah kadang-kadang benar-benar keluar dari Islam, benar-benar keluar dari 73. Seperti Syiah yang meyakinkan imam-imam itu adalah jelmaan Tuhan. Artinya imam-imam itu jasadnya manusia, ar-rahnya adalah Allah bersemayam di dalam tubuh ini. Jadi ashabul hulul, nah, ini sudah dinyatakan keluar dari Islam. Maka di zaman akhir, zaman kita sekarang sudah hadis-hadis
Rasulullah SAW menyatakan terjadi fitnah yang amat besar, yang sangat gelap. Satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Dan terjadi fitnah-fitnah di bagian malam gelap gulita. Tapi bukan malam seluruhnya, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Qita'il lail, qita' itu jamaah dari qit'ah. Potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kenapa saya mengatakan potongan-potongan? Karena segelap apapun malam itu, kadang-kadang ada seperti agak terang. Maka diambil yang gelap-gelap dijadikan satu, seolah-olah itu tasbihnya Rasulullah SAW. Dari gelapnya yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Dari gelapnya itu pagi dia mukmin, sore sudah kafir. Maka tentunya seperti inilah. Pagi ahlu sunnah, sore sudah ahli bid'ah. Itu tidak kafir seperti tadi. Jadi tidak terasa tahu-tahu sudah ahli bid'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam yakhruju nasun min qibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yajalisu taraqiyahum yaquluna min ad-din kama nusabu min ar-ramiyah thumma la yamuduna fi hatta yawjasam ila fuqi qila ma simahu qala simahu tahlil atau qala at-tasbih. Ini Riwayat Bukhari dan Abi Sa'id Al-Khudri juz 4 halaman 357, nomor hadis 7562. Ini hadis ini oleh Imam Bukhari radhiyallahu an ditaruh di sebelum hadis terakhir. Di sebelum hadis terakhir di Sahih Bukhari. Padahal sebelum itu, sebab terakhir itu bab tafsir. Tapi ini tidak ada hubungan dengan tafsir dimasukkan. Kata ulama, Imam Bukhari tidak masukkan satu hadis kecuali di situ beliau istinbat hukum di hadis itu. Hanya untuk yang ini saya cari di As-Sindi sebagainya tidak dijelaskan apa rahasianya ditaruh di situ. Kalau yang terakhir setelahnya hadis ini ialah hadis yang sudah populer itu. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani Rahman subhanallah hamdi subhanallah. Kalau ini dijelaskan oleh As-Sindi rahimahullah. Kenapa Imam Bukhari dia menjadikan hadis ini yang terakhir padahal tidak ada hubungan dengan tafsir. Maka Imam Bukhari tafahul di sini untuk terakhir umur itu dengan kalimat yang luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Kenapa di sini bukan hadis ini yang dimasukkan di Sahih Bukhari? Maka kata beliau, yang dimasukkan akhir kalamnya la ilaha illallah tidak harus redaksi asli la ilaha illallah itu, bukan yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW sendiri kalam terakhirnya bukan la ilaha illallah, tapi ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la terus sampai wafat. Sayyidina Umar bukan la ilaha illallah, tapi limithli hadza falyamalil amilun, wafat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga bukan la ilaha illallah. Kalimat terakhirnya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wafat. Maka itu masuk bagian karena akhiru kalami la ilaha illallah. Jadi kandungannya la ilaha illallah itu banyak, termasuk subhanallah hamdi subhanallah azim. Untuk yang ini tidak dijelaskan kenapa. Maka saya kira-kira saja Sahih Bukhari itu sudah membahas seluruh ilmu agama, akidah, syariah, dan suluk, thariqah, sudah jelas di situ. Lalu seolah-olah sekalipun orang sudah menguasai 3 ilmu ini, hati-hati, seolah begitu. Jangan merasa aman dari aliran sesat.